Baik, adik-adik, hari ini kita akan kuliah perdana ya terkait dasar-dasar metodologi dan historiografi ya. Mudah-mudahan ini saya share screen ini mudah-mudahan sudah bisa dilihat dengan jelas dan tidak ada gangguan ya. Kalau misalnya nanti suara saya agak kurang jelas silahkan interupsi. Kalau gambarnya mungkin nggak pindah-pindah juga silahkan interupsi. Atau kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja ditanyakan. Itu ya. Ini sudah pukul apa ini? Oke, 18.10. Kita mulai. Selamat malam adik-adik. Semoga masih semangat ya untuk kuliah pada malam hari ini. Kuliah ini seperti yang saya bilang di awal cukup berat karena menggabungkan dua mata kuliah sekaligus ya di dunia keilmuan sejarah, yaitu mata kuliah metodologi dan mata kuliah historiografi. Nah, sebelum kita belajar metodologi, sebenarnya kita belajar historiografi dulu. Sebelum belajar historiografi, kalian mestinya sudah belajar apa yang disebut sebagai metode sejarah. Ya, jadi saya tanya dulu, kira-kira apa sejarah? Maknanya sejarah itu apa? Nah, ini kan pengantar ilmu sejarah dulu kan sudah pernah dibahas kan. Nggak tahu dulu siapa yang ngajarin, saya ya atau siapa? Lupa ya. Pak Ari. Pak Ari semuanya. Pak Ari semua ya. Ada Pak Ari. Hah? Siapa? Ada Pak Ari, Pak. Pak Ari, Pak. Pak Ari Sabto sama Pak Arif Subekti. Oke. Ya. Oh iya, berarti dulu itu saya ngajar yang ilmu berarti. Oke. Saya kepingin ngetes, mudah-mudahan ini kan masih semester ke berapa ini ya? Ke-5 ya. Dulu semester 1 pengantar ilmu sejarah. Saya cuma pengen nanya, mengonfirmasi. Siapa yang masih ingat sejarah itu apa? Menurut pribadi apa menurut gimana, Pak? Terserah. Menurut hasil bacaanmu, menurut kamu sendiri, terserah. Siapa yang mau berkomentar ya? Terserah wis. Masa nggak ada yang mau berkomentar? Ini masih awal. Siapa itu? Mahilda. Mahil. Oke, silakan, Hil. Kalau sepaham saya, sejarah itu satu bidang ilmu yang mempelajari mengenai peristiwa atau sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Dalam hal ini yang jadi objeknya adalah manusia dan sifatnya itu tidak berulang. Sifatnya tidak berulang ya. Oke, betul sekali. Ya. Satu lagi. Laki-laki wis. Silakan. Betul, nggak salah. Benar sekali, tepat. Peristiwa ilmu yang mempelajari peristiwa di masa lalu yang hanya terjadi sekali ya dan tidak berulang dan berhubungan langsung dengan manusia. Oke, betul sekali. Ayo, yang laki-laki mungkin. Harusnya wani. Wah, iya. Ada yang berani? Yang laki-laki? Izin menjawab, Pak. Ya,
Silakan. Siapa? Kalau dari saya sendiri, yaitu sejarah merupakan peristiwa di masa lalu yang bersifat penting dan memuat tiga unsur, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dan itu digunakan, dan sejarah digunakan untuk merekonstruksi masa depan. Sopo iki? Muhammad Aksal. Rekonstruksi Iya, Pak. masa depan. Kok sangar? Kok dukun ya? Rekonstruksi masa depan. Aduh. Maksudnya Ya. untuk memperbaiki masa depan seperti itu, Pak. Oh, memperbaiki masa depan. Oke, bisa diterima. Bagus sekali. 2 orang tadi ya, yang menjadi korban ya, korban untuk menjawab, sudah menjawab dengan bagus dan benar, tidak salah. Terus kalau misalnya saya ngomong gini, apa itu sejarah? Iki sapa iki? Michaels. Jin menjawab, Pak, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Iki opo iki yo? Kok ruwet ngene sawangan nih, Mas? Ya, boleh juga lah seperti ini. Ya. Oke. Ketika jawaban ini adalah jawaban yang sangat formal sekali. Dan jawaban yang sangat textbook sekali. Jadi kalau misalnya saya ngomong apa itu sejarah, saya jawab jurusan, boleh nggak? Boleh. Pak. Ayo, Boleh, Pak. aman kan? Nah, kan saya tanya sejarah. Ya kan tanya Iya. sejarah. Ya, tak Iya, jawab Pak. jurusan misalnya. Atau misalnya tak jawab prodi. Ya kan? Boleh. Boleh kan? Apa itu sejarah? Terus tak jawab buku. Ada buku sejarah. Apa itu sejarah? Guru sejarah ada. Dan lain sebagainya. Nah, pengertian kalian tadi memang cukup komprehensif ya. Padahal saya ini cuma tanya apa itu sejarah. Ini bercandaannya saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi apakah sejarah itu cuma diartikan sebagai sajarah an-nasab, historia, khashidanis, seperti itu? Atau seperti yang dijawab Mahilda dan kawan-kawan tadi, ilmu tentang peristiwa manusia, peristiwa yang dialami manusia di masa lalu, yang tak bisa terulang lagi. Apakah cuma seperti itu maknanya? Kalau kita belajar lebih pada melihat makna di balik kontekstual, sejarah itu adalah rekonstruksi masa lalu. Ini menurut Kunto Wijoyo. Kenapa rekonstruksi? Karena sejarah dan masa lalu itu sendiri berbeda. Sejarah itu hidup di masa kini, sedangkan masa lalu itu ada di masa lalu itu sendiri. Makanya Kunto Wijoyo menyatakan kalau sejarah itu adalah rekonstruksi atau membangun kembali masa lalu itu. Kenapa rekonstruksi atau membangun kembali? Karena apa yang diceritakan dalam sejarah itu tidak persis, ya, tidak persis atau tidak sama persis seperti apa yang terjadi di masa lalu. Buktinya apa, Mas? Tidak persis. Ya buktinya gerakan 30 September aja banyak sekali versinya. Banyak sekali kan versinya. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya sejarawan tidak mampu kembali ke masa lalu. Kalau ada sejarawan yang kembali ke masa lalu, berarti orang hebat. Mungkin dia punya mesin lorong waktu dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa kembali ke masa lalu. Makanya hanya dianggap sebagai
rekonstruksi atau membangun kembali, menulis kembali masa lalu. Jadi sejarah itu hidup di mana? Masa kini. Ketika tahun 90-an dan tahun 2000, tahun 90-an, tahun 80-an muncul tulisan sejarah tentang gerakan 30 September di mana saat itu dalangnya adalah PKI. Itu kan sejarah yang hidup di tahun 80-an dan 90-an. Sementara masa lalu yang sesungguhnya di tahun 65 ya nggak bisa dihadirkan kembali. Kemudian di tahun 2000-an pasca reformasi berubah. Ternyata titik porosnya bukan di PKI, Partai Komunis Indonesia, tapi sejarah adalah gerakan 30 September itu ada hubungannya dengan konflik Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, bahkan juga konflik-konflik dari beberapa lembaga keagamaan, komunitas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan juga beberapa pesantren. Nah, itu kan sejarah yang hidup di tahun 2020. Coba kita lihat sekarang sejarah yang hidup di tahun 2021. Apa yang muncul? Ya banyak sekali. Banyak sekali yang muncul. Versi-versi baru. Kenapa banyak sekali versi? Ya karena itu direkonstruksi. Karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Makanya sangat subjektif. Tergantung siapa yang menulis. Nah, itu menurut Kuntowijoyo. Sementara menurut Sartono Kartodirjo, nah ini kan agak generasi yang agak lebih lama, tahun 50-an. Sejarah ini adalah konstruksi terhadap masa lalu. Jadi memang menurut Sartono, kita mencoba membangun kembali masa lalu itu. Membangunnya. Membangun di masa kini. Membangun. Jadi sangat-sangat kalau kita konstruksi ini sangat-sangat modernis sekali ya sudut pandangnya, karena sudah mesti yang punya kita yang benar gitu. Ini yang apa namanya, generasi lebih tua ngomong seperti itu, konstruksi bangunan terhadap masalah sama-sama benernya. Bahkan salah satu sejarawan dari Inggris yang bernama Gertrude Himmelfarb itu ngomong berpendapat ya bahwasanya history is telling it as you like it. Apa makna telling it as you like it? Jadi sejarah itu ya katakan seperti apa yang kalian suka, terserah kalian. Yang penting ada sumbernya yang jelas, kritik sumbernya juga jelas, terus penulisan sejarahnya secara kronologis juga jelas, metodenya juga jelas. Nah ini yang sangat-sangat apa namanya fenomenal sekali. Telling it as you like it. Menurut Gertrude, katakan seperti apa yang kamu suka. Nah, tentu saja tiga hal ini, baik rekonstruksi, konstruksi, atau katakan semaumu, telling it as you like it, beberapa maksud sejarah tadi, itu mengalami atau menggunakan tahap-tahap penelitian sejarah atau menggunakan metode sejarah yang benar, yang ilmiah, yaitu mulai dari heuristik, mencari sumber-sumber, kritik sumber, ya melihat, mengkritisi sumber, kemudian mengecek keabsahannya, keasliannya. Setelah itu melakukan interpretasi atau analisis, menafsirkan sumber sejarah, melakukan sintesis, penggabungan fakta, sampai kemudian menulisnya dalam sebuah historiografi. Historiografi ini apa? Berarti, nah ini masuk ke dalam pengertian kita, masuk ke dalam kajian kita malam hari ini, itu pengertian makna historiografi itu sendiri. Jadi makna historiografi itu apa? Apakah seperti ini? Wes, historia, ya, penyelidikan tentang gejala alam. Ini dari bahasa Latin.
berasal dari dua kata, historia dan grafien, yaitu penyelidikan tentang gejala alam, sementara grafien adalah gambaran, lukisan, uraian, atau tulisan. Jadi penyelidikan tentang gejala alam, atau kalau kita artikan historiografi, penyelidikan tentang gejala alam, gejala manusia atau gejala apapun di masa lalu, yang digambarkan atau dilukiskan atau diuraikan atau dituliskan menjadi satu kronologi yang utuh. Bahkan kalau menurut Alun Manslow, ya, sejarah itu apa? Sejarah itu ya historiografi itu sendiri. Sejarah itu apa? Katanya ada pendapat. Sejarah itu adalah apa namanya, ilmu tentang masa lalu. Yang enggak. Sejarah itu apa? Historiografi. Tulisan sejarah. Sejarah itu tulisan tentang masa lalu. Historiografi itu tulisan tentang masa lalu. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya agak dalam ya. Tapi kalian harus ngerti. Jangan kalau mengajarkan kepada anak-anak SMA, cukup sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu, peristiwa yang dialami manusia di masa lalu gitu, yang tidak bisa terulang. Boleh. Tapi kalian sekali lagi harus kritis. Sudah masuk semester 5. Di sejarah itu adalah historiografi itu sendiri menurut Alun Manslow. Segala kajian tentang aktivitas manusia di masa lampau. Gitu. Jadi kalau kita belajar lagi historiografi itu sebenarnya maknanya tulisan sejarah. Historiografi itu adalah tulisan sejarah yang dihasilkan dari penelitian sejarah menggunakan metode dan metodologi sejarah. Kalian sudah tahu metode tadi ada 4 tahap. Nah, nanti kita akan belajar metodologi. Di kesimpulannya, historiografi itu apa? Historiografi ya tulisan sejarah gitu saja. Kalau kalian manut pengertiannya Alun Manslow, ya dalam bukunya The New History dan Deconstructing of History, itu ngomong history is historiography, karena sejarah itu tulisan tentang masa lalu. Kalian ngomong ilmu yang mempelajari, wah ini sudah bukan seperti itu lagi saat ini, karena Alun Manslow ini adalah golongan orang-orang postmodern, berbeda dengan Kunto dan Sartono tadi yang mereka golongan orang-orang modernis. Sekali lagi, historiografi adalah tulisan sejarah. Nah, ini ada 3 buku. Pertanyaan saya adalah, manakah yang termasuk historiografi? Yes. Oke, ayo, manakah yang termasuk historiografi? Ayo, silakan. Siapa yang mau menjawab? Yuk. 3 buku ini, manakah yang termasuk historiografi? Yuk, siapa? Izin saya, Mas. Monggo, siapa? Silakan sebut nama saja. Saya Diki Putra Alisindra. Apa? Menurut saya ada yang itu, Mas, yang Surabaya Tempo Dulu sama Malang Tempo Dulu. Nah, sedangkan yang sejarah Indonesia ini lebih ke apa? Ke pendidikan, materi pendidikan, Mas. Gitu. Materi pendidikan ya. Berarti menurut Diki, Surabaya Tempo Dulu dan Malang Tempo Dulu. Silakan, ada lagi yang lain? Ya, terima kasih Mas Diki. Ada lagi yang lain? Menyampaikan, Mbak. Oke, silakan Mas. Saya Syahrul Adin, saya mau menyampaikan bahwasannya kalau buku sejarah Indonesia itu disusun oleh beberapa ahli orang yang di bidang pendidikan sejarah, khususnya materi-materi praktis gitu, Pak. Terus? Tahu, Mas? Pertanyaan saya, dari ketiga buku ini manakah yang termasuk historiografi atau tulisan sejarah? Nah, historiografi kan tulisan sejarah. Yuk.
Silakan. Nggak ada yang mau ngomong lagi. Weh, perempuan sekarang. Tadi kan laki-laki sudah. Turu kabeh iki yo. Wedoke yo. Izin Pak, Siapa? Mahilda. Ahilda mana? Ya, Boil. Menurutmu gimana ya? Saya sependapat sama siapa tadi lupa. Kalau yang termasuk itu yang Surabaya Tempo Dulu sama yang Malang Tempo Dulu, Pak. Soalnya kan lebih menggunakan metode. Pernah baca kamu Il? Surabaya Tempo Dulu dan Malang Tempo Dulu? Belum pernah. Terus tadi yang jawab tadi siapa? Sebelum Mahilda tadi. Yang jawab seperti itu. Surabaya Tempo Dulu dan Malang Tempo Dulu termasuk historiografi dan ini buku yang satunya sejarah Indonesia termasuk bahan ajar gitu kan. Gigi Gigi, kayaknya. Pak. Saya Pernah Pak, baca? kalau gini Pak, saya kan dari Ngawi. Itu saya juga pernah baca Ngawi Tempo Dulu karyanya Pak Dukut Imam Widodo. Itu kalau yang di Ngawi ya itu membahas, kalau nggak salah itu membahas sejarah-sejarah Ngawi, tapi itu membahasnya itu ya membahas per apa ya, dari sejarahnya juga ada, dari dongeng dan kisah-kisahnya ada Pak. Gitu Pak. Kalau yang saya tahu, yang penulisnya Pak Dukut itu lah Pak ya, untuk judulnya Ngawi Tempo Dulu. Gitu Pak. Ya betul, ini juga Pak Dukut yang nulis. Jadi dia itu nulis banyak. Surabaya, Malang, Sidoarjo, Blitar, Ngawi, banyak kayak dia nulis. Oke, terima kasih. Ada yang berbeda jawabannya dari ketiga orang yang sudah berpendapat tadi? Ada enggak kira-kira? Saya mungkin Mas. Ya silakan. Siapa ini? Muhammad Ritya Wardana. Ya. Dari offering apa Mas? Offering A 2019. Oke, silakan. Kalau menurut saya ketiga-tiganya itu historiografi Mas, karena kan ada tulisan sejarah. Nah, kalau yang buku sejarah Indonesia ini hasil dari historiografi itu sendiri. Terima kasih Ya, Mas. terima kasih Muhammad Aditya dari offering A. Satu lagi, ada yang mau berpendapat lagi? Perempuan mungkin? Bau mbak kayak arek wedok-wedok. Pak, saya coba itu. Oh iya, coba iki, coba. Indah. Hah? Coba. Indah. Indah. Oh iya, silakan. Dari offering apa? Offering D. Oh ya, silakan. Kalau saya tadi setuju juga sama yang itu Pak, yang barusan tadi, yang offering A, kalau nggak salah, lupa namanya. Kalau ketiga-tiganya itu historiografi. Jadi yang Surabaya Tempo Dulu sama Malang Tempo Dulu itu lebih ke arah sejarah, tulisan sejarah sebagai kisah atau seni. Kalau yang sejarah Indonesia lebih ke arah sejarah sebagai apa ya satunya? Edukasi atau apa itu Pak. Pokoknya kan ada 4 sifat sejarah atau fungsi sejarah itu. Kalau menurut saya tiga-tiganya itu historiografi, cuma 2 itu yang seni sama sebagai seni dan kisah atau kisah. Kalau yang sejarah Indonesia itu lebih ke arah edukasi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya tadi. 4 orang apa 5 orang tadi yang sudah jawab. Jawaban kalian sayang sekali salah semua. Jadi jawaban yang benar adalah ketiga-tiganya ini bukan historiografi. Saya itu cuma ngetes saja sebenarnya. Kalian ini memang sudah membaca beberapa karya ini atau belum? Saya cuma ngetes. Ketiga-tiganya ini bukan historiografi. Dukut itu bukan sejarawan. Dukut itu adalah wartawan, jurnalis. Dan sejarah yang ditulis dalam buku
Surabaya tempo dulu, Malang tempo dulu, Ngawi tempo dulu, Blitar tempo dulu. Itu hanya laporan catatan perjalanan. Kayak di apa namanya Historia atau mungkin apa namanya selain Historia itu Tirto.id. nah itu tirto.id itu bukan historiografi yang komprehensif, tapi tulisan apa namanya tulisan-tulisan populer gitu ya. Jadi di sini tuh ceritanya nggak kronologis. Mari kalau di Malang itu habis bahas tentang rumah-rumah kuno, moro-moro bahas tentang makanan, kuliner. Kalau sejarah nggak gitu. Kalau historiografi nggak gitu. Terus apalagi yang ini secara Indonesia sudah jelas kan. Ini kan bahan ajar, ada soalnya, ada modulnya, ada latihan soal atau apa gitu. Jelas bukan historiografi. Nah, kalau historiografi itu sangat kronologis. Judulnya itu misalnya ya judulnya ya Surabaya dalam kajian sejarah ekonomi, 1900 sampai 1940. Nah, itu historiografi. Jadi dia merunutkan sejarah ekonomi di Surabaya selama 40 tahun. Nah, itu. Terus sejarah industrialisasi di Malang 1870 sampai 1930. Nah, itu baru itu namanya historiografi. Atau mungkin Maaf, kenapa? kalau kayak SNI atau Kamu Sejarah Indonesia itu masuk historiografi berarti, Pak? Masuk lah. Nah, itu kan ada periodenya. SNI kan SNI ya, Sejarah Nasional Indonesia. Kan di bawahnya ada zaman apa sampai zaman apa, ya kan? Ya, iya kan? Zaman nopo, Iya, Pak. purba sampai zaman nopo, nggak ngerti saya yang ini. Soalnya saya nggak pernah pakai SNI, mohon maaf ya. Terus nanti di SNI 3 itu atau 4 itu Sejarah Nasional Indonesia dari zaman kolonial kalau nggak salah. Nah, itu sejarah historiografi seperti itu. SNI ki mosok enek soalnya. Gil, ada nggak Enggak SNI ada. itu? Nggak ada, Pak. Berarti nanti cuma itunya penjelasan sama kata-kata. Kalian dengar adzan? Nggih. Ya, Pak. Ini buanter banget. Sebelah ome masjid. Bentar ya. Nggih. Maaf ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Saya akan share screen lagi. Ya, tadi kita sampai ini ya. Ternyata ini bukan historiografi semuanya. Kalian masih salah tompo ya. Salah tompo. Di ini adalah tulisan-tulisan populer dan juga tulisan apa namanya buku ajar ya, bahan ajar atau modul atau apa gini. Buku paket ini kayaknya ya. Iya, buku paket ya. Saya lanjutkan sekarang. Lah, kalau ini mana yang termasuk historiografi? Yo, sopo? Silakan ngomong. Saya, Pak, pemberontakan petani Saya, Buton. Siapa tadi yang mau ngomong? Saya, Pak. Nama dan ini dari offering. Silakan sebut nama dan dari offering apa mau. Gak ada yang berani? Saya, Pak.
Rahmatullah Ya, Pak. dari offering A. Ya, silakan. Mungkin yang termasuk dari historiografi adalah yang tengah ini pemberontakan petani Banten, disertasi dari Pak Sartono Kartodirjo itu, karena mungkin dari penjelasan atau klaim Mas Ronald sebelumnya bahwasanya buku ini termasuk dalam historiografi itu karena menjelaskan suatu peristiwa sejarah yang komprehensif, menjelaskan suatu peristiwa sejarah dalam periode tertentu gitu. Kalau dua ini mungkin bukan, karena ya itu tadi kayak mungkin bagian atau dari contoh jenis dari kayak Malang, Surabaya tempo dulu itu tadi. Mungkin kalau saya gitu dari saya. Oke, terima kasih Mas Rahmatullah. Wes. Terima kasih. Bagus jawabannya ya. Mungkin ada yang berpendapat lain. Wes. Atau kalau tidak ada, silakan Mas Rahmatullah menunjuk satu orang temannya secara acak, perempuan. Terserah. Mungkin saya boleh, Sopo. tapi Alvin, Mbak. Alvin. Lanang tahu itu. Cewek, Pak. Cewek. Ya, dari Iya, offering. dari offering D. Kit mau karo D terus sih. Offering B Mbak C ngopi dah. Ya Allah. Saya tadi C, Pak. Oh, kamu C. Oh, sorry. Sorry, Bos. Ya. Offering B ora kok. Ya. Oke, silakan Mbak Alvin. Jadi saya yang bisa memastikan kalau karya ini adalah historiografi adalah pemberontakan petani Banten. Saya dulu pernah baca sedikit untuk sebuah tulisan, ini termasuk sejarah sosial, dan saya menyimpulkan bahwa yang pemberontakan petani Banten 1888 ini memang sebuah karya historiografi. Tapi untuk History of Modern sama gagalnya sistem kanal, saya belum pernah baca, jujur. Tetapi jika dilihat dari judulnya, sepertinya ini bukan sebuah historiografi. Iya, mungkin seperti itu. Oke. Mbak Alvin. Terima kasih. Sekali jawabannya. Terima kasih ya. Silakan tunjuk temanmu laki-laki. Kalau bisa yang offering Pak, B. masuk bisa, Pak. Ya, siapa ini? Masud. Ya, Muhammad Masud. Dari Offering B, Pak. Nah, ini cocok. Ayo. Ono rek mau Oke. B. Ala undi. Mohon maaf, Pak. Ya. Oke. Mungkin menambahi, Pak. Kalau saya pernah sedikit mau membaca tentang gagalnya sistem kanal. Nah, menurut saya ini merupakan historiografi karena ini menceritakan pengendalian banjir di Jakarta, Bapak, seperti itu, terkait pembangunan kanal yang menceritakan kayak sejarah Jakarta seperti itu, Bapak. Mas Ronald. Ya, Bu. Menurut saya gagalnya sistem kanal itu merupakan historiografi, Mas Ronald, karena ini bukunya ini menceritakan terkait pengendalian banjir di Jakarta, yang menceritakan perjalanan panjang pengendalian banjir seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Ud ya. Mas Ud dari offering B. Ternyata sudah ada yang ngomong ya offering B. Oke. Satu lagi wis. Mas Ud, silakan kamu tunjuk temanmu kalau nggak ada yang mau ngomong. Oh, siapa ini? Ada yang mau ngomong? Saya, Pak. Siapa itu? Alda, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, History of Modern Indonesia juga termasuk historiografi karena buku itu menjelaskan dari masa kolonial sampai tahun 1998, Pak. Lah berarti menurutmu 3 ini yang termasuk historiografi mana? Cuman 1 itu saja? 3-tiganya juga termasuk, Pak. Oh gitu. Ini dari Alda ini offering apa? Offering C, Pak. Offering C. Oke, 3-tiganya termasuk. Terus, ayo. Ada lagi yang mau berpendapat berbeda mungkin? Saya itu suka yang berbeda-beda. Saya boleh tanya, Mas? Wong diwongkon jawab kok tanya nanti. Setelah ini tanya. Saya boleh menambahi, Mas.
Siapa itu? Siapa itu? Nama saya Fendi dari Offering A. Wah, silakan. Sebenarnya saya itu lebih mendukung statement dari Mbak Alda tadi ya. Soalnya kenapa? Jujur saya sendiri belum pernah baca. Tapi kalau dilihat dari cover dan juga judulnya, itu yang dua, sistem kanal dan juga petani Banten itu juga termasuk historiografi dalam bentuk lokal. Nah, sedangkan kalau A History of Modern Indonesia itu termasuk historiografi dalam bentuk umum gitu, Pak. Jadi tiga-tiganya itu historiografi gitu. Terima kasih. Tadi siapa yang ngomong itu? Fendi ya? Fendi, Mas Pak. Fendi. Oke. Ada yang jawabannya berbeda dari semua itu? Ada yang berbeda nggak? Ada yang berbeda lagi? Atau ada yang kepingin berpendapat lagi? Wah. Saya Mas, izin Mas. Oh iya, silakan. Kalau menurut saya yang historiografi itu dua, yang Banten sama yang gagalnya sistem kanal. Kan yang pemberontakan petani Banten kan fokus kajiannya kan di Banten. Nah, gagalnya sistem kanal ini kan kajiannya kan di Jakarta. Kalau sedangkan yang History of Modern Indonesia itu kan menyeluruh, Mas. Nanti jatuhnya kalau saya kira sama jatuhnya sama kayak karyanya Pak Dukut, jadi dicampur-campur gitu. Ya, oke, terima kasih. Izin berpendapat, Pak. Oh ya. Saya Syahrul Adin dari Offering C. Kalau menurut saya yang di kanal itu kayak historiografi tapi berpaduan sama sejarah lingkungan ngoten. Terus kalau yang petani Banten tuh antaranya agraria sama sosial. Jadi gimana? Ada pendekatannya sejarah gitu loh. Jadi gimana? Yang termasuk historiografi pemberontakan petani sama gagalnya sistem kanal gitu. Iya. Oh, oke ya, sudah nggak ada yang jawab lagi. Sudah. Rai bisa. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi kalau kalian belum baca buku ini, itu jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jawabannya adalah seperti yang perempuan tadi, siapa yang ngomong? Lupa. Alda kalau nggak salah. Itu ketiga-tiganya ini historiografi. History of Modern Indonesia itu kayak SNI. Jadi kronologinya jelas. Yang dibahas itu sejarah Indonesia modern sampai tahun 98. Sementara pemberontakan petani Banten ini jelas historiografi. Kalau dari judulnya kan ada tahunnya, angka tahunnya. Peristiwanya apa? Pemberontakan petani. Jelas dari judul sudah kelihatan historiografi. Nah, yang agak membingungkan kan ini gagalnya sistem kanal, pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa. Ini sebenarnya historiografi, adik. Kalau kalian membaca isinya, karena di sana ada kronologi yang sangat kuat. Ya. Ada kronologi yang memang pengendalian banjir di Jakarta itu sejak masa kolonial itu seperti apa. Oh, mulai dari membuat bendungan, kemudian membuat kanal-kanal, membuat dam dan lain sebagainya. Itu gagal. Bangun pemerintahan yang saat ini masih tetap saja bangun kanal. Bangun yang lain. Kan tahu di masa lalu itu kan sudah gagal. Ini sudah membuktikan sejarawan. Nah, jadi untuk menyimpulkan buku itu historiografi atau enggak, sebenarnya jangan dilihat covernya saja atau judulnya saja, tetapi juga dibaca isinya. Dilihat dia di pendahuluannya biasanya. Pendahuluannya itu ada dia menggunakan metode sejarah enggak? Dia menggunakan periode yang jelas enggak? Menggunakan peristiwa yang jelas enggak? Tokohnya ada enggak? Misalnya tentang tokoh ya. Nah, gitu. Apa benar-benar di masa lalu? Nah,
Kalau misalnya bukunya ini buku tentang ramalan masa depan seperti yang diomongkan teman kalian tadi untuk merepresentasikan masa depan, oh, itu jelas bukan historiografi ya, keliru, itu bukunya dukun ya. Nah, jadi seperti itu, tidak bisa dijudge atau dihakimi hanya dari covernya saja. Perlu dibaca pendahuluan, perlu dibaca daftar isinya untuk melihat apakah ini benar-benar historiografi atau enggak. Yang jelas komponen bakunya untuk historiografi atau tulisan sejarah yang perlu kalian catat itu ada peristiwa. Kalau misalnya tentang tokoh atau biografi gitu, ada nama tokoh atau seperti itu kan ya, ada tokohnya lah. Kemudian ada spasialnya, ya, ada spasialnya itu tempat. Kemudian ada temporalnya atau batasan waktu. Itu tahun berapa sampai tahun berapa. Gagalnya sistem kanal ya di sini cuman dijelaskan temporalnya dari masa ke masa. Tetapi kalau kalian buka bukunya, kalian lihat pendahuluannya, kalian baca, itu akan kelihatan, oh ternyata yang dibahas itu dari masa kolonial sampai masa apa gitu. Terus history of modern Indonesia. Ini kan cuman apa namanya? Judul besar saja. Judul besar. Seperti sejarah nasional Indonesia. Terus bagaimana caranya memastikan kalau itu historiografi? Buka saja, dibaca pendahuluannya, dibaca daftar isinya. Oh, ternyata kronologinya jelas, tempatnya jelas, peristiwanya jelas, mungkin ada tokohnya juga jelas, ada apa namanya, subjeknya jelas. Nah, itu termasuk historiografi, adik-adik. Seperti itu, ya. Sebelum saya buka pertanyaan, saya ingin kalian mencatat atau mungkin screenshot saja lah ini nanti, atau difoto saja. Jadi ada tugas untuk pertemuan berikutnya, yaitu mencari historiografi secara online. Sekarang sudah banyak sekali historiografi yang dibukukan dan di-share PDF. Jadi bentuk historiografi itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu bisa berbentuk artikel, sekitar 10 sampai 15 atau 20 halaman. Yang panjang bisa berbentuk buku. Ya, panjang berbentuk buku. Jadi nanti silakan kalian cari historiografi yang tertulis saja. Ya, historiografi tertulis saja. Ya. Nanti dikerjakan berkelompok 4 orang. 4 orang ini boleh lintas offering, terserah. Nah, nanti silakan dianalisis. Silakan dianalisis apa namanya, temuan historiografi temuan historiografi yang kalian cari itu, dan akan didiskusikan minggu depan. Ini sudah difoto ya? Sudah, ampun. Mas. Oke, terima kasih. Nah, kita cek. Kalian cari 2 historiografi, ya, 2 historiografi. Yang satu itu bentuk artikel, yang satu bentuk apa namanya, buku. Gitu ya. Jadi nanti setelah mencari itu kalian tuliskan ya, judulnya, penulisnya siapa, gitu ya. Terus paling tidak nanti ada keterangannya, alasan kalian, alasan kelompok kalian. Kenapa 2 karya itu termasuk historiografi? Alasannya apa? Kenapa 2 karya itu termasuk historiografi? Dan juga apa namanya, termasuk dalam jenis historiografi apa? Jadi kan ada apa namanya, nggak usah wis. Kalian biar nggak sulit-sulit, ini kan masih awal ya, masih pertemuan ketiga minggu depan. Alasannya saja, alasan kenapa 2 karya yang kalian ambil itu termasuk historiografi. 4 orang ya. Oke, ini coba begini.
nggak sekalian 5 biar bias sama kelompok ya Bu. Maksudnya gimana? Kemarin kan Pak, kemarin kan udah membentuk kelompok gitu loh. Kok nggak Ya. sekalian pakai kelompok yang kemarin saja? Itu anggotanya kalau nggak salah ada 5 orang gitu. Tuh, si. Kemarin itu membentuk kelompok. Iya, Ada yang belum. Kemarin Iya, Pak. kelompok, Pak, bentuk kelompok, Pak. Yang kelompok buat tugas artikel kalau nggak salah Pak. artikel penelitian itu loh, Pak. Udah dibentuk mulai awal, Pak, biar nggak bingung. Oh iya, boleh. Itu aja wis, nggak apa-apa. Ada yang belum dapat kelompok di sini. Tapi ada beberapa offering yang belum bentuk. Apa dikembalikan ke offering masing-masing ya, Pak? Yang udah bentuk ya biar pakai itu, yang belum biar bentuk. Ya gitu aja, biar nggak ini lagi, bongkar lagi ya. Ada yang belum dapat kelompok berarti ya? Belum bentuk kelompok gitu. Yaitu ya kelompokkan yang belum itu aja. Ya mungkin dia ketika pemilihan kelompok mungkin mereka lagi ngopi atau lagi kemana gitu ya, umba-umba mungkin ya, nggak apa-apa, wajar, atau lagi tidur atau gimana kan, mahasiswa kan. Pak, kalau kelompoknya dibicarakan lagi sama anak-anak gimana? Karena kemarin kan kelompoknya didasarkan ke apa yang mau penelitiannya. Ini tadi ada yang chat kalau pakai kelompok kemarin kasihan yang sendirian. Hah? Ada yang sendiri? Kalau iya kan kemarin kan itu kan kelompoknya didasarin ke penelitian akhir yang jadi tugas akhir. Terus ada yang kayak Alda yang di Batam atau yang di anak Jepara kan sendiri gitu. Apa nanti dibahas lagi atau gimana Pak? Enaknya gitu. Gabung aja lah. Yang sendiri itu gabung temannya aja. Gitu aja ya. Yang sendiri-sendiri nanti diajak ya nanti di WA atau gimana gitu diajak gabung, nanti dikasih apa namanya? Dikasih jatah mengerjakan juga.